Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat 30 Januari 2025, hari Kamis, pemerintahan Prabowo Gibran genap berusia 100 hari. Jauh hari sebelum 30 Januari, ruang publik media riuh memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah yang baru seumur jagung itu. Tidak hanya menilai kinerja, sebagian pihak bahkan mengaitkannya dengan tingkah pola sejumlah anggota kabinet dari kementerian lembaga yang tidak ada juntrungannya dengan urusan tata kelola pemerintahan, apatah lagi dengan kinerja kabinet. Dalam hal ini, kita mengingatkan kepada para pejabat di tingkat manapun agar tidak mengamalkan metafora Petro dadi ratu yang bermakna sarkastis, di mana wibawa pemerintahan runtuh akibat kaum elit sibuk berebut kursi kekuasaan, bersikap adigang, adigung, adiguno alias pamer jabatan dan kepongahan. Sedangkan nasib rakyat kecil diabaikan. Baru 1 hari dilantik, seorang menteri membuat blunder menggunakan kop surat kementerian untuk acara pribadi keluarga. Ada lagi, mobil dinas utusan khusus bertindak arogan di jalan raya. Ada pula menteri yang diprotes anak buahnya di muka umum. Bisa kita koreksi nanti itu kan, tapi sekali lagi tidak disalahgunakan, ya kan, tidak dibelokkan, ya kan. Intinya saya terima kasih kepada Pak Mahfud yang sudah mengkritik itu dan insya Allah tidak akan kita ulangi lagi. Di era informasional yang diakselerasi euforia media sosial saat ini, apa saja bisa menjadi pasal dan viral. Apa saja bisa disambung-sambungkan meski tidak ada terhubung sama sekali dengan urusan kinerja. Meski tidak termaktub dalam sistem ketatanegaraan kita, isu 100 hari pemerintahan telah menjadi wacana politik, semacam lagu wajib yang harus dinyanyikan setiap pemerintahan baru. Seolah menjadi buku rapor berisi angka dan huruf nilai bagi murid di sekolah. Bahkan catatan 100 hari pemerintahan menjadi justifikasi cakap tidaknya pemerintahan dalam mengemban amanah. Padahal dalam siklus pemerintahan 5 tahunan, mandat yang diberikan rakyat adalah 5 tahun alias 1824 hari. Artinya, apa yang bisa diukur dari kinerja pemerintahan yang baru seumur jagung itu? Mungkin yang bisa dilihat adalah program kerja tahunan hingga 5 tahunan yang secara kualitatif dapat dinilai. Itu pun apabila pemerintahan mampu mendiseminasikan informasi secara komunikatif dan komprehensif. Celakanya, seolah terkena kutukan komunikatif, mayoritas pejabat publik kita tidak cakap dalam hal berkomunikasi. Secara konsepsional, para pejabat kita gagal paham dalam manajemen komunikasi, termasuk aspek manajemen krisis, dan tidak mampu melakukan tindakan komunikatif atau communicative act. Dalam konsepsi tindakan komunikatif, ada 4 syarat utama, yaitu kebenaran, ketepatan, otentisitas, atau kejujuran, dan yang ketiga adalah komprehensibilitas. Dalam sepanjang sejarah birokrasi pemerintahan kita, masalah komunikasi tidak atau belum menjadi atensi dan kepedulian. Padahal semua segi dan permasalahan kehidupan dapat berujung sekaligus berpangkal dari aspek komunikasi. Mungkin perlu dipikirkan, sebelum dilantik seorang pejabat setingkat menteri sekalipun, perlu di-retreat khusus mengenai komunikasi, bahkan bagi menteri komunikasi dan digital sekalipun. Di antara seratusan orang anggota kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, ada sejumlah kementerian atau badan, lembaga yang dinilai positif oleh sejumlah kalangan, maupun hasil survei independen. Sebut saja Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Badan Penyelenggaraan Haji dan Umroh, serta Badan Gizi Nasional sebagai contoh. Kementerian dan lembaga yang cukup mendulang citra positif itu, bahkan dalam hari pertama setelah dilantik, adalah Menteri Profesor Abdul Mukti, yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam serah terima jabatan, Menteri Abdul Mukti membawa serta ibunda dari desa sebagai apresiasi atas peran sentral seorang ibu, hingga mampu mengantar putranya menjadi seorang menteri. Momen ini mengandung pesan kuat dalam bidang pendidikan dan moral, tentang pentingnya bakti seorang anak kepada orang tua, dan perang orang tua dalam mendukung serta mendoakan sang anak hingga sang anak mampu meraih posisi tinggi dan dapat berkontribusi bagi masyarakat dan bangsanya. Beliaulah yang membuat saya bisa seperti sekarang ini. Dan beliau adalah teladan bagaimana seorang ibu
dengan segala kesederhanaannya, tapi dengan cintanya bisa mengantarkan anaknya mencapai posisi yang dicita-citakannya. Menteri Abdul Mukti agaknya selain merupakan sosok the right man on the right place dari sisi latar belakang pendidikan, juga merupakan orang yang secara cepat mampu membalikkan citra kementeriannya dengan menempatkan Kemendikdasmen sebagai salah satu kementerian yang paling memuaskan publik. Mendikdasmen juga memiliki kemampuan komunikatif act atau tindakan komunikatif dengan melakukan kehadiran media atau media presence serta kehadiran digital atau digital presence secara terukur dan proporsional. Hasil media monitoring yang dilakukan terhadap kementerian ini menunjukkan media presence dan digital presence mencapai 2.219 konten dan 3.454 artikel di semua platform media digital. Dan apabila seluruh konten itu menghasilkan iklan, maka valuasi periklanannya bisa mencapai 4,2 juta dolar. Dari ribuan konten media digital, 3 figur yang paling banyak disebut adalah Dirjen Guru dan Tendik, Mendikdasmen Abdul Mukti sendiri, dan Presiden Prabowo Subianto. Pada 3 isu utama, yaitu meliputi kinerja guru dan gaji guru, ujian nasional, dan pelajaran kode. Nasrun minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.